Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendiko Novem Dewantoro dengan nomor NIM 20050524019. Saya dari kelas PTMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses pembuatan besi dan baja, yang meliputi tentang pembuatan besi dan baja, proses rekristalisasi besi dan baja, klasifikasi besi dan baja, kegunaan besi dan baja dalam dunia industri, dan yang terakhir adalah penanaman baja sesuai standarisasi SNI, JIS, DIN, AISI, dan ASTM. Selanjutnya adalah besi. Nah, sebelum ke proses pembuatan besi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih besi itu. Jadi, besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferrum Fe, yang bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, dan kemudian diolah sedemikian rupa seperti besi kasar untuk cor. Selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja, sehingga jangan heran jika besi dan baja juga memiliki bentuk yang sangat mirip. Dan di sini, besi juga merupakan logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium, dan unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Selanjutnya adalah proses pembuatan besi. Proses pembuatan besi iron making atau sering disebut juga dengan pengolahan besi. Nah, pada proses pembuatan besi yang paling awal ini yaitu biji yang telah dicuci dan dihancurkan kemudian dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, yang biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu yang tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi. Biji kemudian dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat dan mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Kemudian ampas biji disingkirkan dan bloom berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk menghilangkan sisa ampas, dan kemudian membentuk massa yang lebih padat. Nah, biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni, dengan kandungan karbon rendah, oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif lunak. Selanjutnya adalah proses pengolahan besi juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara blast furnace dan electric arc furnace. Yang mana blast furnace ini adalah proses yang menggunakan bahan bakar coke dalam jumlah yang besar, dan electric arc furnace ini tidak menggunakan bahan bakar coke. Selanjutnya adalah proses pembuatan baja. Nah, sebelum ke proses pembuatan baja, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih baja itu. Nah, jadi baja adalah bagian dari besi yang merupakan material pembuatan yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya adalah proses pembuatan baja untuk struktur. Yang pertama yaitu ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore atau biji besi, limestone atau tanah kapur, coke atau dibuat dari coal khusus untuk pembuat steel dan dimasukkan ke dalam blast furnace. Nah, yang dimaksud coke di sini adalah bahan bakar untuk furnace yang dibuat dari coal dengan proses tertentu, dan kemudian cairan besi molten iron yang dipanaskan di dalam furnace akan terpisah menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian atas adalah select waste impurities dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Kemudian besi dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron dengan kadar karbon yang di dalam pig iron bisa mencapai 2%. Kemudian pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oksigen furnace, electric arc furnace atau open hearth furnace. Nah, pada proses ini berbagai bahan kimia juga ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali juga scrap dimasukkan
ke dalam furnace ini. Nah, di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, dan jika tidak, bisa membentuk gas pocket atau riming saat menjadi dingin di melt steel. Nah, itu cara menghindarinya. Kita bisa menggunakan deoxidizer seperti silikon dan aluminium. Dan baja yang dihasilkan adalah gilt steel atau semi gilt steel. Kemudian baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab billet dan bloom. Setelah itu, baja yang telah dicetak dalam bentuk slab bloom atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, angel atau siku, channel, rel kereta api, pelat, pipa, seamless pipe, dan sebagainya. Selanjutnya adalah proses rekristalisasi besi dan baja. Rekristalisasi sendiri di sini adalah suatu proses di mana butir logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya, atau perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada suhu krisis sehingga terbentuknya struktur butiran baru melalui tumbuhnya inti dengan pemanasan. Proses rekristalisasi ini bisa terjadi pada proses hot working dan cold working, di mana proses hot working ini adalah proses pembentukan deformasi dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasi dan kemudian diberikan gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Pada proses hot working ini, suhu rekristalisasi 04 sampai 05 T cair Kelvin. Suhu Kelvin sama dengan suhu Celcius 273 Kelvin. Nah, cold working sendiri adalah proses pembentukan deformasi secara plastis yang dilakukan pada temperatur di mana pengerjaannya di bawah suhu temperatur rekristalisasi. Selanjutnya adalah proses rekristalisasi yang terjadi pada saat hot working dan cold working. Rekristalisasi terjadi pada saat proses pemanasan dan pendinginan. Nah, selama deformasinya pada suhu tinggi, saat proses pemanasan, rekristalisasi akan terjadi saat proses deformasi maupun setelah proses deformasi. Dan rekristalisasi ini sebagian energi yang diberikan untuk mendeformasi logam dikeluarkan sebagai panas, dan sebagian lagi tetap tersimpan dalam struktur kristal sebagai energi dalam atau tegangan dalam yang dikaitkan dengan cacat kristal yang terjadi akibat dari deformasi. Logam yang mengalami proses pendinginan akan menyimpan sejumlah tegangan dalam sebagai akibat terjadinya sebagian besar dislokasi difusi. Bila logam yang telah mengalami proses pengerjaan dingin ini dipanaskan kembali, maka atom akan menerima sejumlah energi panas yang dapat dipakai untuk bergerak menuju atau membentuk sejumlah kristal yang lebih bebas cacat dan bebas tegangan dalam. Selanjutnya adalah klasifikasi baja dan besi. Yang pertama adalah klasifikasi baja berdasarkan penambahan alloy, yaitu baja karbon dan baja paduan. Di mana baja karbon ini adalah baja dengan karbon sebagai campuran interstisial utama berkisar 0,12 sampai 20%. Kemudian baja paduan ini adalah baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Yang kedua adalah klasifikasi baja berdasarkan komposisi. Yang pertama adalah baja hypoeautektiot dan kedua baja hypereautektiot. Yang ketiga adalah klasifikasi baja berdasarkan fasa metrik.
Ada baja austenitik, baja martensitik, baja veritik, baja stainless steel atau baja tahan karat, dan yang terakhir adalah baja struktural. Kemudian adalah klasifikasi besi cor berdasarkan warna, patahan, dan bentuk grafit. Yang pertama, besi cor kelabu gray cast iron. Di sini memiliki ciri-ciri warna patahan kelabu dan bentuk grafit serpih. Kemudian yang kedua, besi cor putih white cast iron. Besi cor putih white cast iron ini memiliki ciri-ciri warna patahan putih, fasa karbon sebagai cemented. Yang ketiga, besi cor nodular cast iron. Nodular cast iron ini memiliki ciri-ciri warna patahan kelabu, bentuk grafit bulat, dan sifat lunak. Kemudian besi cor bintik modeled cast iron. Ini memiliki ciri-ciri intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Kemudian besi cor cilet cast iron. Besi cor cilet cast iron ini memiliki ciri-ciri warna patahan sebagian putih dan sebagian lagi kelabu. Kemudian yang terakhir adalah besi cor mampu tempa atau malleable cast iron. Besi cor mampu tempa ini memiliki ciri-ciri hasil laku panas, besi cor putih, dan bentuk grafit bulat bersifat lunak. Selanjutnya adalah kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama, digunakan dalam sarana pembangunan gedung. Besi cor dapat digunakan dalam pembangunan gedung karena durabilitasnya yang tinggi, dan besi baja ini juga banyak jenisnya sehingga banyak juga pemanfaatannya. Kemudian kegunaan besi dan baja dalam pembangunan sarana transportasi. Baja juga dapat digunakan dalam pembangunan sarana transportasi, seperti halnya dalam pembuatan rel kereta api. Dan yang terakhir adalah kegunaan besi dan baja dalam wirausaha. Baja dan besi juga dapat digunakan sebagai bahan baku produk dalam pembuatan pagar seperti tralis, dan bisa juga digunakan untuk pembuatan kandang burung. Kemudian penanaman baja sesuai standarisasi. Yang pertama adalah sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang merupakan struktur penomoran SNI berupa kode SNI, nomor unik, nomor bagian, dan nomor seksi serta tahun penetapan. Contoh: SNI 0700402006 adalah kawat baja karbon rendah. Kemudian SNI 0700532006 adalah batang kawat baja karbon rendah. Kemudian JIS Japan Industrial Standard. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi JIS. Yang pertama, diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram atau milimeter. Yang kedua, diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Dan yang ketiga, untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade huruf SUS diikuti dengan kode angka sesuai AISI atau SAE. Contoh: JIS J3102 adalah baja karbon konstruksi mesin. Kemudian JIS J3101 adalah baja karbon konstruksi biasa. Kemudian JIS 3201 adalah baja karbon tempa. Kemudian JIS J5101 adalah baja karbon cor. Dan yang terakhir adalah JIS J4105 adalah baja karbon kromium molybdenum hot rolled.
Kemudian DIN, Deutsches Institut of Normung. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi DIN. Yang pertama adalah diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya. Dan yang kedua diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Yang terakhir, baja paduan tinggi sebelum angka pertama diberi huruf X, angka sesudahnya menunjukkan kadar karbon, dan angka di belakang nama unsur paduan langsung menunjukkan presentasenya. Contoh, DIN X45CR SiC. Baja dengan karbon 0,45%, C 9% Cr dan sedikit Si. Kemudian ST37, baja dengan kekuatan tarik sebesar 37 kg per mm. Kemudian STC35, baja dengan kadar karbon 0,35%. Kemudian yang terakhir ST50, baja dengan kekuatan tarik sebesar 50 kg atau mm. Kemudian adalah penanaman baja sesuai standarisasi AISI SAE atau American Iron dan Steel Institute. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi AISI SAE ini. Adalah angka pertama menunjukkan jenis baja dan angka kedua menunjukkan kadar unsur pada paduan untuk baja sederhana dan modifikasi jenis baja paduan untuk paduan kompleks. Kemudian 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Kemudian bila terdapat huruf di depan, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh, AISI 1047 adalah angka 1 menunjukkan baja karbon dan angka 0 menunjukkan presentase aloynya. Kemudian angka 47-nya ini menunjukkan kadar karbon 0,45% karbon. Kemudian penamaan baja sesuai standarisasi ASTM atau sering disebut juga American Standard Testing and Material. Contoh, ASTM A582 atau A5825 sampai 95B 2000 grade 303 SE. Yang mana A ini merupakan ferrous metal tapi tidak menunjukkan apakah cast iron, carbon steel, tool steel atau stainless steel. Kemudian yang 582 ini menunjukkan urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. Kemudian yang 95 menunjukkan tahun yang diadopsikan atau revisi terakhir. Dan huruf B menunjukkan revisi ketiga. Kemudian 2000 ini menunjukkan tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional. Kemudian yang terakhir adalah grade 303 SE. Ini menunjukkan grade baja di mana SE menambahkan unsur selenium. Terima kasih. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.